Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dipertemukan pada satu bulan yang kita harapkan kehadirannya, yaitu bulan Ramadan. Di dalam keadaan yang sebaik-baiknya, iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah, sehingga kita mampu untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan pula oleh Allah Subhanahu wa taala mempertahankan kesolehan ini, sehingga kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak di raut muka semua yang hadir berseri-seri penuh rasa gembira. Bukankah demikian? Apakah ada yang masih bersedih? Ya. Ada yang susah gitu ketika masuk Ramadan. Wah, Ramadan mana ini? Poso gitu ya. Insya Allah semuanya yang hadir ini menunjukkan kegembiraan ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman lahir dan batin kita, sehingga kita mampu untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika hilal itu datang kepada kita, yaitu bulan sabit nampak di ufuk barat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamat wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita bermohon kepada Allah ketika hilal itu terbit, maka terbitkan pula wahai Allah, datangkan pula, jadikan pula di dalam kehidupan kami ini kedamaian, yaitu rasa aman, situasi yang tentram, sehingga mendatangkan kekhusyuan kita di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika hilal itu nampak, kita diajarkan berdoa memohon kepada Allah rasa aman. Sebagaimana para nabi dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan ibunda Hajar beserta Ismail di lembah Baka,
Lalu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan keduanya itu di lembah yang tidak ada sumber kehidupan, yaitu lembah Baka atau Mekah. Maka yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam adalah negeri tempat di mana Hajar dan Ismail ditempatkan di situ di dalam keadaan yang aman. Itulah yang pertama diminta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena aman ini adalah merupakan pangkal dari segala kebaikan. Sesuatu ini tidak akan bisa berjalan, kita tidak akan mampu beramal kalau kita tidak dikaruniai rasa aman. Maka aman ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Kita bayangkan kalau di saat-saat yang seperti ini situasi kita tidak aman, tentu kita tidak bisa ruku dan sujud di tempat yang mulia ini bersama-sama. Karena itu aman ini merupakan nikmat Allah yang patut kita syukuri, dan kita bermohon kepada Allah agar kita dikaruniai rasa aman, ketentraman di dalam jiwa kita, sehingga kita dapat khusyuk beribadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah iman yang kita minta kepada Allah. Wahai Allah, karuniakan keimanan yang mantap di dalam diri ini, sehingga dengan antusias menyambut kehadiran Ramadan, melaksanakan ibadah di dalamnya ini dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan yang kita minta. Karuniakan kepada kami wahai Allah rezeki yang berlimpah di bulan Ramadan ini, sehingga kami dapat menyisihkan sebagian rezeki itu untuk beribadah di bulan Ramadan ini, untuk saling memberi, bersedekah dan lain sebagainya. Dan itulah yang juga menjadikan ketentraman di dalam hidup kita ketika kita dikaruniai rezeki yang cukup, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Semuanya ini bisa kita renungkan. Andai kata kita tidak dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam keadaan kekurangan, maka di saat-saat yang seperti ini kita masih berpikir tentang sesuap nasi yang akan kita makan untuk sahur nanti, dan begitu seterusnya. Karena itu kita mohon didatangkan pula kepada kita rezeki kesejahteraan di dalam hidup ini, sehingga kita dapat pula beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yang keempat adalah keselamatan di dalam diri kita. Mohon kepada Allah kesehatan, keselamatan. Dengan sehat itulah sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Andai kata kita tidak sehat, tentu kita tidak mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini, ke masjid ini. Tentu kita tidak akan mampu berpuasa di pagi harinya, dan begitu pula ibadah-ibadah yang lain tidak akan mampu kita laksanakan ketika kita ini tidak sehat. Marhaban ya Ramadan, kita ucapkan selamat datang Ramadan. Inilah bentuk kebahagiaan kita, mewujudkan, melahirkan kebahagiaan. Lalu kita langkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk ruku dan sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kesyukuran kita, melahirkan rasa kebahagiaan, mensyukuri nikmat Allah karena kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin bersama kita tidak sempat bertemu dengan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini, dan kita dipertemukan dengan Ramadan. Inilah karunia Allah yang amat besar. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini tidak banyak yang kita sampaikan, hanya beberapa pengumuman ya, pemberitahuan, maklumat
Sebagaimana biasa Masjid Al-Hidayah ketika bulan Ramadan, agenda dakwah sebagaimana biasa tetap berjalan, yaitu kajian rutin Ahad pagi tetap berjalan mulai pukul 7.30 sampai jam 9 atau jam 9 lewat, tetap berjalan sebagaimana biasa. Lalu kemudian kajian zuhur yang rutin adalah setiap hari Selasa. Lalu kemudian karena malam hari kita tarawih dan kemudian dilanjutkan tadarus, maka yang rutin Kamis malam akan kita pindah kepada hari Rabu setelah salat zuhur. Jadi kajian zuhur yaitu hari Selasa dan hari Rabu, insya Allah itu yang akan dilaksanakan. Kemudian yang rutin lagi tetap berjalan adalah majelis subuh setiap hari Sabtu setelah kita salat subuh berjamaah. Karena itu kami mengajak semuanya yang hadir, bila mana ada kesempatan, ada waktu yang bisa kita luangkan untuk menghadiri agenda dakwah Masjid Al-Hidayah dari Ahad pagi sampai dengan Selasa atau hari Selasa zuhur dan Rabu zuhur, serta majelis subuh setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan kita niatkan di dalam hati kita agar kita meraih sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Karena kita dari tahun yang lalu sampai dengan tahun ini atau Ramadan tahun lalu dan sampai dengan Ramadan tahun ini, tentunya kita semakin berlumur dosa. Kita merasa bahwa diri kita ini berlumur dosa. Maka raihlah ampunan Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Inilah kesempatan kita yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa hambanya manakala mereka bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat diberikan informasi oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan ini menjadi peringatan kita bersama. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril mengatakan, buhdun man adraka Ramadan faqad man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka, kata malaikat Jibril, orang yang dipertemukan dengan Ramadan tetapi setelah Ramadan itu pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di bulan Ramadan ini kita banyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diajarkan pula kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Perbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagai takmir Masjid Al-Hidayah, tentunya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi para jemaah sekalian, baik hadir turut serta memakmurkan masjid ini untuk salat tarawih berjamaah, dan juga yang berpartisipasi bersedekah memberikan makanan berbuka, karena kita ingin ada kelipatan-kelipatan pahala yang kita peroleh ketika kita memberikan makanan berbuka kepada hamba-hamba Allah yang berpuasa. Oleh karena itu, atas nama takmir Masjid Al-Hidayah menyampaikan ucapan terima kasih dan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam menjalankan tugas-tugas ketakmiran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.